Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endal JS dengan NIM D02230007 dari Informatika. Di sini saya akan mempraktekkan tugas struktur data. Langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang comparison query, yaitu pencarian dokumen yang dilakukan dengan membandingkan value dokumen dengan value yang ditentukan. Di sini ada beberapa operatornya, yaitu $eq, yaitu mencari dokumen yang nilainya sama. Terus ada NE, mencari dokumen yang nilainya tidak sama dengan value yang ditentukan. Dan ada GT, mencari dokumen yang nilainya lebih besar dari value yang ditentukan. Dan GTE, mencari dokumen yang nilainya lebih besar sama dengan value yang ditentukan. Langsung saja kita membuat contohnya. Kita masuk ke CMD. Lalu kita mengetikkan mongos. Nah, setelah tampilannya begini, di sini saya akan membuat database yang judulnya itu toko elektronik. Untuk membuat database atau masuk ke dalam database, kita use terus nama databasenya. Nah, di sini saya sudah berada di dalam databasenya. Nah, pertama-tama kita harus membuat yang namanya koleksi dulu. Kita bisa membuat koleksi, bisa juga langsung kita gunakan seperti ini. Kita db produk, kita langsung masuk tanpa membuat koleksi. Produk elektronik, insert menu. Karena di sini saya mau buat lebih dari satu dokumen, saya pakai insert menu. Nah, di sini field yang pertama itu saya menggunakan field nama, karena ini adalah toko elektronik. Di sini pertama, di sini adalah laptop. Di sini saya menggunakan laptop, misal Asus ROG. Kita koma. Nah, untuk menambah field yang kedua, kita enter kategori. Yang kedua, field kedua adalah kategori. Kedua, ini adalah laptop. Koma, ada harga. Nah, di sini harganya saya mau kasih 25 juta ya. 25 juta. Terus stoknya ada 12. Nah, di sini karena ini selesai dokumen pertama, untuk melanjutkan ke dokumen kedua, kita enter dulu, terus kita tutup kurung kurawal, lalu koma, enter, buka kurung kurawal lagi. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam dokumen kedua. Ini sama saja. Namanya misal kita HP Samsung. Enter kategori smartphone. Harganya kita kasih 18 juta. Terus stoknya bisa kita 7.
karena di sini kita disuruh untuk membuat 5 dokumen, maka saya akan membuat 5 dokumen. Dokumen kedua sudah jadi, kita buat dokumen yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga saya mau buat untuk TV LG 55 inch. Ntar kategori harganya 9 juta. Stoknya misalnya kita stoknya 6. Untuk untuk dokumen yang keempat saya mau buat untuk kipas angin Cosmos, misal Cosmos, kategori peralatan rumah. Harganya misal 4.500.000. 4 juta, misal 4.500.000. Terus stoknya misal ada 20. Nah, untuk yang terakhir, dokumen yang terakhir saya pakai untuk mouse kategorinya misal aksesoris. Harga ini mouse mouse yang bagus. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk tutup kurung ya. Nah, di sini semua ini sudah jadi. Kita tampilkan DB. Nah, di sini sudah jadi 5 dokumennya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menggunakan beberapa operator ini. Kita coba dulu. Yang pertama kita coba untuk mencari produk dengan harga yang lebih dari 1 juta. Ya, 1 juta. Kita DB.
produk elektronik define buka kurung kurawal, lalu kita masukkan filenya yaitu harga, karena kita mau mencari harga yang di atas lebih dari 1 juta. Kedua, kita buka kurung kurawal lagi, lalu kita gunakan operatornya yaitu dolar. Nah, untuk mencari dokumen nilai lebih besar dari value yang ditentukan, kita menggunakan GT 2. Nah, di sini kita masukkan jumlahnya 1 juta karena kita mau tes yang lebih besar dari 1 juta. 1 juta. Terus kita tutup kurung kurawal. Enter. Nah, di sini semua itu 5 dokumen itu semua muncul karena kita bisa lihat di sini harganya itu semuanya lebih besar dari 1 juta. Nah, selanjutnya kita mau untuk mencari produk dengan stok kurang dari 10. Di sini kita menggunakan LT. Kita DB. Nah, di sini kita rubah yang hanya di sininya. Kita menggunakan LT. Nah, LT ini untuk mencari produk dengan stok misalkan dia kurang dari 10. Karena kalau lebih tadi kita pakai GT, yang kalau untuk kurang berarti kita pakai LT. Nah, di sini karena kita mau cek stoknya, kita rubah filenya stok. Terus di sini kita ganti jadi 10 karena kita mau cek yang kurang dari 10. Nah, yang muncul itu HP Samsung dan TV, karena bisa kita lihat di sini stok yang kurang dari 10 hanya TV dan HP Samsung. Nah, selanjutnya kita mau mencari kategori. Kita mencari dokumen yang nilainya sama dengan value yang ditentukan. Kita mau cari kita misal kita mau mencari kategori apa ya, laptop, berarti kita tinggal DB di sini kategori. Nah, di sini kita menggunakan EQ. Nah, misalkan di sini kita mau cari kategorinya itu laptop. Nah, yang muncul adalah laptop Asus ROG. Nah, selanjutnya di sini saya mau untuk mencari produk dengan harga antara 500.000 hingga 10 juta misalnya. Nah, kita menggunakan GTE, mencari dokumen yang nilai lebih besar sama dengan value yang ditentukan. Kita menggunakan GTE. Misal di sini kita mau mencari harga, kita ganti filenya jadi harga. Terus di sini kita tidak menggunakan EQ, tetapi menggunakan GTE. Nah, di sini tadi kita mau mencari produk dengan harga antara, ada antaranya. GTE. Misalnya dari tadi 500.000, terus kita menggunakan IT
kita menggunakan di sini tadi antara 500 sampai 10 juta. 10 juta. Nah, kita skip untuk yang ini dulu. Kita mencoba untuk mencari produk dulu dengan stok yang tidak sama dengan 20. Nah, kita mencari dokumen yang nilainya tidak sama dengan value yang ditentukan. Kita menggunakan $NE. Kita di sini mau mengecek stoknya. Nah, di sini sudah muncul. Kita kembali dulu untuk yang GTE-nya. Ini sudah benar ya, teman-teman. Di sini ada kekeliruan. GTE. Misal di sini harga yang mau saya pakai itu kita menggunakan pajak 500. Nah, sepertinya itu tidak keluar teman-teman, tapi ini sudah berhasil. Sekian untuk tugas untuk pertemuan ke-13. Saya lanjut ke tugas 14 di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan video untuk pertemuan ke-14. Di sini kita akan membahas
tentang logical query, yaitu pencarian dokumen yang dilakukan berdasarkan kondisi true atau false dari value yang ditentukan. Nah, di sini logical query itu kita menggunakan operator seperti kayak and, or, not, nor, dan kita menggunakan bulk write, yaitu kita menjalankan banyak perintah seperti insert, delete, update, itu kita dalam satu perintah. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan database kasir toko. Di sini saya menggunakan toko lagi, tapi ini adalah kasir. Sorry. Nah, di sini selanjutnya kita langsung saja, karena di sini kita hanya menggunakan satu koleksi, jadi kita bisa membuat koleksi dan juga bisa tidak membuat koleksinya. Langsung ke file koleksinya. Di sini saya menggunakan db pembelian toko. Maksudnya di sini pembelian toko, kita beli sesuatu di toko tersebut. Karena kita di sini disuruh untuk membuat 5 dokumen, maka di sini saya menggunakan insert many. Lalu kita buka kurung awal. Nah, di sini film pertama di sini adalah nama pelanggan, nama pel. Saya taruh sini nama pel saja. Terus misal nama pelanggan pertama adalah Andi. Terus produknya, produk apa? Nah, di sini produk yang saya untuk yang pertama itu misalnya kamera Canon. Nah, file ketiga jumlah. Misal jumlahnya 2. Terus di sini total bayar. Harganya misalkan 7.500. Terus di sini kondisinya itu lunas. Ini true atau false. Di sini saya taruh true. Terus kita tutup. Lalu buat untuk dokumen kedua. Nama pelanggannya misal Minggu. Produk misalnya di sini dia beli tripod. Misal tripod dia beli. Terus jumlah. Nah, di sini misal dia beli tripodnya 2 juga atau 3 atau 1 aja. 1. Terus jumlah total bayar. Total bayarnya misal satuannya itu 5 juta atau 500.000 maksudnya. 500.000. Terus kondisinya true atau false. Di sini saya kasih false, misal false. Dan nama pelanggan yang ketiga misal Jeno. Di sini dia beli misal lensa Sony. Jumlahnya
misal dia beli 1, terus total bayarnya misal 3.500.000. Misal lunas, di sini misalnya kita kasih true. Misal di sini dia beli like thing. Sedikit jumlahnya misalnya dia beli 3, terus total bayar misal 1.500.000. Terus di sini lunas misal false. Nah, misal di sini misal namanya Eka. Terus produknya misal tas kamera. Terus jumlah 1 dan total bayar 300.000. Terus lunas true. Nah, di sini sudah selesai. Tinggal kita panggil, kita tampilkan, maksudnya pembelian toko. Nah, di sini sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan logical query-nya. Di sini saya akan menampilkan data yang lunas dan total bayar di atas 1 juta. Nah, kita tinggal DB, masukkan nama, yaitu pembelian toko, find, nah di sini kita menggunakan logika N,
lalu kita buka kurung kurawal, kita masukkan lunas, kondisinya yaitu true, lunas true, balas. Lalu kita akan melakukan pengecekan data yang lunas dan total bayar di atas 1 juta. Masukkan variabel filenya yaitu total bayar. Kita gunakan $GT untuk mencari dokumen yang nilainya lebih besar dari value yang ditentukan. Nah, di sini kita gunakan $GT titik 2. Kita mau mencek di atas 1 juta. Kita masukkan 1 juta. Terus 1 juta. Lalu kita tutup kurung kurawal 2 kali. Tutup siku. Lalu nah, di sini sudah muncul yaitu atas nama Andi dan Jeno. Dia di atas data yang lunas dan total bayarnya itu di atas 1 juta. Dia dikatakan lunas karena dia itu memiliki nilai true atau benar, true. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data yang lunas atau jumlahnya lebih dari 2. Perintahnya itu db begini, db top of file. Nah, di sini kita menggunakan logika OR atau nah, di sini saya akan menggunakan data yang lunas atau jumlah lebih dari 2. Karena di sini lunas berarti dia true. Karena dia sudah lunas, true. Nah, jumlahnya kita menggunakan getter lagi, jumlah lebih dari 2. Kita masukkan yang angka 2. Tutup siku berawal. Nah, di sini dia yang muncul yaitu nama pelanggan Andi, Jeno, Halik, dan Eka. Karena dia sudah lunas. Nah, selanjutnya yaitu data yang bukan produk. Misalkan kita mau menampilkan data yang bukan produknya itu, misalkan tripod. Tadi kan ada tripod nah, di sini di Minggu kan ada produknya itu tripod. Nah, kita akan menampilkan data yang bukan tripod. Nah, caranya yaitu kita menggunakan operator not. Kita db pembelian toko find produk di sini kita gunakan not dan menggunakan equi untuk mencari dokumen yang nilainya sama dengan value yang ditentukan. Equi karena kita mau mencari yang tripod, berarti kita menuliskan tripod.
tripod. Nah, di sini dia memunculkan 4, tidak memunculkan yang minggu karena kita di sini mau untuk menampilkan data yang bukan dari produk tripod. Nah, di sini kan Andi produknya kamera Canon, Jeno itu produknya lensa, terus Halik itu lighting, dan Eka itu tas kamera. Karena merek ini yang 4 bukan termasuk tripod, makanya semua 4-nya ini dimunculkan. Nah, kita selanjutnya data yang bukan lunas atau jumlahnya itu kurang dari atau sama dengan 1. Nah, maksudnya caranya itu kita db produk, kita db pembelian toko lain. Nah, di sini kita menggunakan NOR. Nah, di sini dia true, terus jumlahnya. Di sini kita akan mencari untuk data yang bukan lunas atau jumlahnya itu kurang dari sama dengan 1 ya. Jumlah, kita menggunakan GT untuk mencari dokumen yang nilai lebih besar dari value yang ditentukan. Kita gunakan GT. Nah, di sini minggu, karena kita mencari data yang belum lunas. Data yang belum lunas yaitu minggu kurang lunas atau jumlahnya itu kurang dari 1. Maka di sini yang muncul hanya minggu. Nah, hanya begini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pertemuan ke-15-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pertemuan ke-15-nya, yaitu tentang aggregation, yaitu pengelompokan data didasarkan pada suatu proses yang dilakukan dalam dokumen. Baik, langsung saja. Nah, di sini saya akan membuat database restoran. Nah, di sini kita buat koleksinya. Pertama-tama itu kita membuat koleksi dengan validasi skema. Cara buatnya itu db create collection. Nah, di sini nama koleksinya yang pertama yaitu nama koleksinya itu penjualan menu. Penjualan menu. Nah, di sini ada yang namanya validator,
yang gunanya itu untuk menentukan bahwa koleksi ini akan menggunakan validasi terhadap struktur dokumen menggunakan validator. Validator titik 2. Nah, selanjutnya ada yang namanya juga dollar JSON schema. Nah, gunanya ini untuk menentukan bahwa format validasinya ini menggunakan JSON schema atau standar umum yang juga dipakai di banyak teknologi modern. Terus kita tulis required dua buka siku menu. Di sini ada 4 yang akan menjadi filenya. Yang pertama adalah menu, terus kedua kategori, terus ada harga, dan jumlah terjual. Kita tutup, koma. Nah, gunanya ya ini daftar filenya ini yang wajib ada di setiap dokumen. Jadi misalkan kita buat 2, 5 atau 10 dokumen, semua fil ini harus wajib ada. Nah, jika satu saja yang tidak ada, maka dokumen akan gagal dimasukkan ke dalam koleksi. Nah, selanjutnya kita tulis properties. Nah, dalam properties ini kita menjelaskan tipe data dan batasan khusus untuk masing-masing fil yang disebutkan. Nah, yang pertama menu. Dia JSON type-nya itu dia pakai string. Kalau menunya kita pakai string, koma. Nah, misalkan contohnya kayak kenapa saya pakai menu string itu, contohnya kayak menunya nasi goreng. Kan nasi goreng dia bertipe string. Terus yang kedua kategori. Dia juga pakai string. Contoh kategori ini misalnya dia itu misalkan kategori snack atau minuman atau apa. Nah, selanjutnya ada harga. Dia menggunakan JSON type. Dia menggunakan integer. Semikoma. Nah, terus di sini kita taruhi minimum 1000. Harganya itu minimum 1000. Misal dia itu harganya misalkan 15.000, berarti dia invalid. Misalkan dia tidak ya invalid. Terus misalkan dia harganya 850 itu juga invalid.
Terus misalkan dia harganya 12.000, dia itu valid. Nah, yang terakhir jumlah terjual. Jumlah terjual jumlah terjual based on type integer minimum nol. Nah, kita tutup. Oh, sorry teman-teman. Di sini stringnya itu S-nya tuh huruf kecil. Nah, sini sudah selesai. Selanjutnya kita langkah kedua, kita menambahkan 10 dokumen valid dan invalid. Caranya kita db penjualan menu insert menu buka kurung siku enter. Nah, di sini masukkan file pertama, yaitu menu. Misalnya menunya apa? Nasi goreng. Jangan lupa kutipnya, nasi goreng. Nah, terus kategorinya, kategori dia itu makanan. Terus harga satuannya misal dia 20.000. Terus jumlah terjual misalnya dia terjualnya 50. Nah, ini dokumen pertama sudah selesai. Kita buat dokumen kedua, tinggal kita ganti. Misalnya di sini mie ayam. Harganya misal 18.000. Dan jumlah terjualnya misal 40. Nah, terus yang ketiga,
tambah 12.000. Nah, di sini sudah cukup 10 dokumen. Terus kita tinggal tutup menggunakan kurung siku. Nah, di sini sudah selesai. Nah, yang ketiga kita akan melakukan latihan aggregation.
seperti ini. Baik, yang pertama kita akan menampilkan berapa total menu terjual per kategori. Caranya adalah DB penjualan menu agregat. Untuk menghitung agregat kita menggunakan agregat. Terus kita buku kurung awal. Kita buat dalam grup dulu. Terus nanti kita cari total terjualnya. Kita coba lagi untuk menu dengan jumlah terjual tertinggi per kategori. Yes.
Jadi menu dengan jumlah terjual tertinggi per kategori yaitu ada kopi hitam dan roti bakar. Bisa dilihat di sini yang paling laku itu adalah roti bakar 80 dan kopi hitam. Baik, selanjutnya adalah menu dengan harga tertinggi per kategori. Menu yang paling tinggi harganya. Menu termahal. Nah, di sini menu dengan harga tertinggi per kategorinya itu ada di soto ayam dan jus alpukat. Ada di harga 25.000 dan 15.000 untuk makanan dan minuman. Untuk makanan yang paling termahal adalah soto ayam dan yang paling termahal untuk minuman yaitu jus alpukat. Nah, sekarang untuk rata-rata harga tiap kategori. Nah, untuk menghitung rata-rata kita menggunakan average, namun kita biasanya menyingkat menjadi AVG karena yang mau kita hitung rata-ratanya adalah harga, maka kita tulis harga. Nah, untuk rata-rata makanan adalah
sekian untuk minuman ada rata-rata harganya itu 8.500. Sekian untuk pertemuan 15 kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.